Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita ketemu lagi dengan topik lain, yaitu yang sering ditanyakan adalah masalah lilitan tali pusat pada leher bayi selama kehamilan maupun selama persalinan. Banyak yang menanyakan karena bingung, itu dampaknya apa, penyebabnya kenapa, gimana cara menanggapinya, begitu ya. Bayangkan kalau salah ibu dan bapak dalam menyikapinya, anak dengan lilitan tali pusat itu besarnya seperti saya. Saya dulu kelilit. Jadi hati-hati kalau menyikapinya tidak benar, maka besarnya anak ibu dan anak bapak mirip-mirip saya. Jadi sekarang klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, semua tombol yang ada di situ, lalu kita mulai tentang lilitan tali pusat pada kehamilan anak dan ibu bapak. Oke, siap? Sekarang untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, kita itu harus bisa ngebayangin dulu gimana tentang tali pusat itu di dalam seperti apa. Tentu ada orang-orang yang berpikiran, ya kita nggak bakalan kelilit tali pusat kalau nggak ada tali itu, gitu ya. Nah itu mah pikiran kamu, Bambang, pikiran yang nggak bener. Bayangin, kita itu di dalam rahim, itu nggak langsung, rahim terus bayi itu nggak langsung. Jadi di dalam kita itu, di dalam rahim kita dibalut lagi di dalam satu kantong, namanya kantong ketuban. Isinya itu air. Jadi kalau di Al-Quran itu kalau nggak salah ada 3 kegelapan menuju ke dalam bayi, yaitu kegelapan dinding perut di depan, jadi perlindungannya berlapis-lapis, dinding perut, rahim dan ketuban gitu. Jadi ada 3 kegelapan berlapis-lapis. Nah, semua itu ada fungsinya. Kita dibikin sengaja harus ada air ketuban itu. Air ketuban itu gunanya buat apa? Air ketuban itu gunanya, kenapa kok kita ada di dalam balon isinya ketuban? Isinya cairan. Cairan itu nomor 1, mencegah kita kepentok-pentok waktu kecil. Iya, kalau enggak kan kita gorak sendiri kepentok, pentok, itu nomor 1. Nomor 2, guna air ketuban itu selain sebagai bantalan adalah sebagai buffer. Buffer itu artinya penyangga. Kalau di luar lagi panas banget, di dalam itu nggak langsung panas, pelan-pelan dijaga hangat. Kalau di luar itu lagi dingin banget, di dalam itu tetap relatif stabil karena kita di dalam kantong yang isi air itu perubahan derajat suhunya itu nggak banyak. Jadi hebatnya Gusti Allah itu sangat hebat. Kita dibikin di dalam kantong itu sebagai buffer. Jadi di luar ada apa-apa nggak ada masalah. Di situ juga ada pelindung terhadap apa? Terhadap infeksi dari bawah vagina. Jadi vaginanya ibu-ibu itu, ini bukan ngomongin jorok ya, vaginanya ibu-ibu itu sebenarnya banyak bakterinya kalau diperiksa pakai mikroskop. Tapi kan nggak pernah ngelihat. Jadi kalau misalnya dari vagina itu langsung tidak ada selaput ketuban, semua bakteri, keputihan segala macam bisa masuk ke bayi dan bayinya infeksi. Jadi nomor 1 strukturnya, kita itu dulu waktu kecil di dalam rahim dan di dalam kantong cairan balon ketuban. Nah di situ artinya kan ada banyak fungsi itu dari cairan ketuban. Nah sekarang pikir aja, kita mau napas gimana kalau nggak pakai selang? Ya, jadi yang kebanyakan protes, kenapa kok ada selang, ya bikin aja struktur sendiri. Tapi nggak bisa, itu udah yang paling sempurna yang dibikin oleh Gusti Allah. Nah hebatnya, kalau dipikir-pikir, selang tali pusat itu nggak sembarangan loh, nggak sembarangan. Kan kita mikirnya mungkin seperti selang yang untuk nyemprot di taman itu ya, ada satu bolongan gitu ya, kalau ketekuk dikit atau apa, terus habis itu penyot gitu ya, habis itu nggak ngalir gitu ya. Nah itu kan buatannya manusia, buatannya pabrik plastik gitu ya. Kalau buatannya Gusti Allah itu super mantap. Ini saya kasih gambaran tentang betapa hebatnya selang tali pusat. Selang tali pusat itu gunanya untuk meneruskan dari ari-ari, nyedot makan, minum, napas darah ke bayi. Ari-ari itu nyedot dari ibu masuk ke dalam bayi. Dari bayi dipakai. Akhirnya ada darah kotor, ada oksigen kotor gitu ya. Itu harus balik lagi
Nah, salurannya ini namanya selang tali pusat. Jadi ini saluran ini dibikin sama Gusti Allah, kecuali atas izin Gusti Allah dia baru kepencet. Kenapa saya bilang gitu? Karena strukturnya nggak main-main. Ini saya kasih gambar ya, ini saya kasih gambar. Jadi untuk kepentingan nyedotnya sendiri, itu yang warna merah. Namanya arteri. Dia nyedot dari ari-ari, disalurin lewat arteri. Jadi selang untuk ke bayi, itu jumlahnya 2 kali lipat daripada selang balik. Bayangin, siapa tuh yang mikir gitu kalau bukan Gusti Allah? Dan selang itu, hebatnya, diameternya itu tebal. Jadi, kalau selang yang merah ini atau semua sekumpul, karena apa? Selang yang merah yang ke bayi dan selang yang biru kembali ke ibu lagi, itu jadi satu bendel. Coba bayangin, jadi satu bendel. Dan yang merah ini dibikin berpilin di luar. Jadi seakan-akan dia ngelindungin daripada aliran yang kembali ke bayi. Artinya apa? Dinding daripada yang merah ini dibikin tebal dan relatif tidak bisa penyot. Bayangin ada selang, tapi yang selangnya itu kokoh. Yang ada kawat yang ada pelapis kawatnya itu. Jadi dia melindungi hampir semuanya. Jadi istilahnya apa? Ini selang nggak gampang dibengkokin terus mampet, nggak bisa, susah. Jarang banget yang seperti itu, kecuali dibikin sama Gusti Allah, memang dia harus nyumbat. Karena apa? Nanti saya kasih tahu. Jadi nomor 1, strukturnya itu dia tebal. Yang merah dikasih di luar. Dan dia dikasih serep 2. Kalau misalnya yang satu tiba-tiba kepencet, nggak langsung jelek. Ada saluran yang satu, bayangin. Luar biasa kan? Nah, di luar daripada selang yang merah dan yang biru ini, ada semacam lapisan plastik. Yang namanya selai Warton. Namanya selai, ya pokoknya yang namain dulu si Warton itu namainnya begitu, nggak usah nanya saya. Namanya selai Warton, itu dia semacam pembungkusnya yang di luarnya yang merah lagi. Dan itu tebal dan elastis, bayangin. Kayak ada plastik kualitas prima sebagai dindingnya. Jadi artinya apa? Artinya dia itu nggak gampang tekuk, artinya dia itu nggak gampang penyok gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan mikirnya ya, ini mikirnya bagi bapak-bapak ibu-ibu yang belum pernah ke dalam rahim pasti kepikiran. Nah itu kalau misalnya lehernya kecekek sama tali pusat itu, nah yang bikin kita khawatir itu kan sebenarnya karena kata-katanya itu lilitan tali pusat, ya kan? Jujur aja, semua kata melilit itu pasti mengkhawatirkan, karena melilit itu identik dengan hutang, artinya mencekek gitu. Padahal mah kalau dipikir ya, waktu di dalam kandungan si bayi itu dia tidak napas lewat hidungnya, dia belum napas lewat leher. Jadi mau ditekan, mau di apa ya nggak apa-apa. Justru dia napasnya dari selang tali pusat. Jadi yang mau saya bilang, di dalam kandungan itu walaupun ada lilitan, sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah khawatir sampai berminggu-minggu kepikiran. Ya bagus kalau kepikiran, jadi mendekatkan diri sama yang ngasih bayi. Dengan dikasih tahu sama dokternya, Bu, ini ada lilitan, jadi berdoa tiap malam, itu bagus. Tapi yang mau saya bilang, tidak usah terlalu khawatir. Kalau diperiksa pada bulan berikut sebelumnya, kok ada lilitan, itu nggak usah sampai kepikiran berbulan-bulan, nggak usah. Dia itu yang jadi masalah, kalau selangnya ini justru alirannya menjadi lambat. Nah, aliran menjadi lambat ini yang sebenarnya dipantau saat ibu periksa. Misalnya, dilihat tuh alirannya, ada cara mengukur alirannya, setiap USG diminta, Pak Dokter, alirannya itu bagaimana? Alirannya itu masih lancar atau enggak? Nah, itu yang paling penting. Jadi sebelum lahiran diperiksa tuh. Ada 2 cara, bisa lewat USG, bisa lewat rekam jantung. Biasanya kalau aliran darahnya itu lambat, artinya memang lilitannya itu entah di suatu tempat dia ada ketekuk. Nah, itu jangan coba lahir normal, lebih baik. Karena kalau diteruskan, tekukan itu makin kencang. Ya, jadi ingat, nomor 1 yang perlu dikhawatirkan adalah kalau sebelum lahiran biasanya diperiksa kok. Ada rekaman detak jantung, bisa dibedain. Ini alirannya nggak bagus. Nah, itu jangan. Ya, itu jangan. Nomor 2. Kalau misalnya ada lilitan tali pusat dan air ketubannya itu nggak banyak.
Jadi kalau ada kasus-kasus di mana air ketubannya itu nggak begitu banyak, bayangin. Kalau ketubannya itu jadi ruangannya itu jadi mepet, ruangannya itu jadi mepet di badan bayi. Sehingga apa? Sehingga bayangin. Kalau jadi yang suka salah itu kalau air ketuban sedikit itu bahayanya apa? Bukan kekeringan sih. Kekeringan itu kan bayangannya kalau kita di sawah nggak ada air gitu ya. Enggak gitu. Kalau air ketuban itu berkurang, yang kita khawatirkan di dalam rahim itu, nanti kan rahim akan kontraksi, akan dorong, akan menyet. Waktu dia kepenyet, badan bayi itu kalau dipenyet nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau air ketuban sedikit, berarti selang tali pusat yang di sekitar dia, selang tempat dia napas, justru akan kepenyet. Jadi sewaktu dia dipenyet ke bawah, selang napasnya itu kepenyet. Akhirnya apa? Sama seperti bayi lahiran tapi napasnya nggak dapat atau ditutup hidungnya. Jadi yang mau saya bilang, masalah tali pusat itu justru bahaya, apalagi kalau ada lilitan dan air ketubannya makin sedikit. Kalau terlalu mepet, maka selangnya itu akan kegencet sama kontraksi rahim di dalam. Apalagi kalau air ketubannya sudah dibilang habis. Jadi itu adalah efek nomor 2. Sekarang efek nomor 3. Nah, ini saya akan kasih gambar ya. Saya akan kasih gambar. Bayi itu dia turun ke dalam rongga panggul. Kalau yang belum pernah lihat video saya tentang lahiran normal, tolong dilihat supaya ada gambaran. Jadi bayi itu akan turun lewat rongga panggul. Pelajaran dari Gusti Allah bahwa bayi atau manusia makin kita merunduk, makin kita selamat. Kenapa saya bilang gitu? Nah, ini saya kasih tahu ada gambar. Bayangin, ini adalah rongga panggul. Rongga panggul itu nggak seenaknya bisa melar, bisa enggak. Rongga panggul itu sangat sempit. Apabila sewaktu bayi itu turun ke rongga panggul, dalam keadaan yang paling bagus, dibilang dalam keadaan nunduk maksimal. Dalam keadaan nunduk maksimal. Kenapa gitu Pak Dokter? Lihat baik-baik. Pada saat bayi itu keadaannya nunduk maksimal, maka bagian yang paling bawah untuk turun ke dalam panggul itu cuma segini. Bayangin, dia ukurannya paling kecil dibandingin ukuran lain. Tapi lihat baik-baik. Bayi itu ngedongak sedikit aja, bayi itu ngedongak sedikit aja, maka ukurannya yang tadinya segini akan makin gede jadi 1,5 kali lipat. Bayangin, panggul itu tadi saya bilang, panggul itu sangat sempit, jadi ada dongakan sedikit aja makin jelek. Apalagi kalau keadaannya begini, ini namanya bayi yang turun dalam keadaan dongak maksimal. Makanya tadi saya bilang, ini pelajaran dari dalam rahim, nanti untuk dipakai ke seterusnya. Kalau mau selamat, jadi orang jangan sombong. Makin kita menunduk, hidup akan makin selamat. Nah, yang jadi masalah tuh gini, bayangin. Kalau di leher itu ada tali pusat, kalau di lehernya bayi ada tali pusat, apalagi tali pusatnya lilitannya bukan 1 kali, kadang-kadang 2 kali atau 3 kali. Jadi itu bayi nggak bisa nunduk maksimal. Sewaktu turun mau nggak mau dia makin dongak. Jadi kesulitannya kalau ada lilitan tali pusat, kalau pada saat dia lahiran adalah 1, posisi si bayi kita itu turun tidak dalam keadaan nunduk maksimal. Istilahnya ya bisa-bisa saja, siapa tahu lahiran bisa, tapi dibandingin yang nggak ada lilitan lebih gampang yang nggak ada lilitan. Nomor 2, dengan adanya lilitan ini kadang-kadang suatu saat kalau lilitannya waktu dia turun ke dalam panggul, lilitannya makin kencang ya dia macet turunnya. Jadi sampai di titik tertentu, kepala bayi tidak turun lagi. Nomor 3 konsekuensinya. Kalau udah tahu kayak gini, maka si ibu harus ngedennya maksimal nanti. Jadi kalau ada lilitan, dipilihkan kalau mau coba lahir normal, jangan ibu-ibu yang udah tua baru punya anak 1. Nah itu susah, karena apa? Tenaganya sudah nggak ada. Sedangkan anak pertama adalah anak yang paling susah dilahirkan karena panggulnya masih sempit.
Nomor 4, bayi yang ada lilitan ini harus dipantau ketat kalau mau coba lahir normal dengan rekaman jantung. Karena apa? Tadi sewaktu-waktu namanya ada lilitan, pas di dalam panggul antara dia, lehernya bayi masuk ke panggul, kejepit. Nah, jadi yang kegencet itu bukan lehernya tapi selangnya. Gitu ya. Jadi moga-moga udah mulai kegambar tuh. Nah, kalau ditanya kenapa kok itu bisa terjadi, ya macam-macam, tapi itu semua sih terserah Gusti Allah aja mau ngasihnya gimana. Memang syariatnya atau jalannya memang talinya dibikin sama Gusti Allah panjang, kelewar gitu kan. Jadi di dalam rahim bayinya aktif. Jadi mau nggak mau dia kelilit tuh selama lahiran. Selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya menghindari lilitan? Terus terang tuh ya, selama ini jadi dokter kandungan nggak ada tuh yang bisa dilakuin. Beda kalau misalnya sungsang gitu ya. Kalau sungsang mungkin bisa kita utak-atik, ada caranya insya Allah. Tapi kalau lilitan udah mau digimanain, itu penanda dari Gusti Allah bahwa nggak semua bisa diutak-atik. Ada hal-hal yang memang tergantung takdir. Nah, kalau ditanya kemungkinannya apakah bisa lahir normal, bukan berarti lilitan harus sesar, enggak. Tapi lilitan ini memang gambling. Gambling itu artinya apa? Gambling itu artinya gini. Rata-rata ya dari pengalaman saya, dari 10 yang lahiran normal dengan lilitan, itu yang 8 berhasil, yang 2 kadang-kadang seret. Dan yang 2 itu kalau ada lilitan, misalnya ada lilitan, kita biasanya ngelihat yang gagal itu selain ada lilitan, bayinya gede, panggulnya belum pernah lahiran, kayak gitu. Tapi rata-rata ada lilitan. Kalau mau dibela-belain, insya Allah masih bisa. Anak kedua, anak ketiga, insya Allah masih bisa. Tetapi satu, namanya gambling, sudah tahu ada kemungkinan tiba-tiba macet. Atau pas dia lagi turun, dipantau baik-baik, tiba-tiba detak jantungnya menjadi turun. Nah, itu artinya harus cepet-cepet disesar. Artinya operasi dalam keadaan darurat. Maka disarankan kalau ada lilitan, itu lahirannya di tempat yang satu, pengawasannya ketat. Maksudnya itu di rumah sakit, bukan berarti lahiran pas di lembaga pemasyarakatan wanita, pengawasan CCTV ketat, bukan. Maksudnya di tempat yang ada satu orang penolong yang dengerin terus. Dengan mesin boleh, dengan alat biasa juga boleh, yang penting didengerin. Kalau tiba-tiba detak jantungnya kok jadi lambat, jadi pelan-pelan, berarti harus operasi. Jadi kalau memang ada lilitan tali pusat, dilihat kasusnya. Kalau anak pertama bayinya gede, kok udah 40 minggu nggak turun-turun, biasanya sih itu memang bikin dia susah turun. Tapi kalau misalnya anak ketiga pernah lahiran gede-gede, tulang panggulnya sudah lebar, bayinya nggak begitu gede, mau dicoba boleh sebaiknya. Tapi kalau mau dicoba di tempat yang pengawasannya ketat, satu orang penolong nungguin satu orang ibu-ibu, karena ada tempat yang rame, penolongnya satu, yang ditolong 5 gitu loh. Itu ada, nggak disarankan. Sama nomor 2, di tempat yang bisa sewaktu-waktu ngambil tindakan standby. Karena nggak semua rumah sakit tuh bisa dipanggil dokternya malam-malam gitu ya, nggak semua rumah sakit. Jadi moga-moga ini jadi bahan pertimbangan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau saya lagi nggak ada kerjaan, saya baca satu-satu, saya jawab. Tapi minta tolonglah, pengetahuan kayak gini kan mungkin ada manfaatnya walau sedikit. Tolong di-share ke teman-temannya yang sesama wanita, siapa tahu suatu saat hamil memerlukan. Gitu ya. Jangan lupa, kalau memang rasanya dia susah untuk lahiran normal, jangan deh. Nanti lahiran, otaknya, bayinya, gedenya bisa terganggu. Lihat nih, lilitan dulu 1 kali. Nih, bayangin kalau 2 kali, lebih ngaco daripada ini. Gitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga persalinannya dimudahkan Gusti Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.